Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Kali ini kita membahas sistem chipset yang hanya menggunakan satu buah chipset yang dikenal dengan istilah single chipset atau chipset tunggal. Sekali lagi di sini saya ingin jelaskan bahwa yang saya jelaskan ini berbasis pada motherboard yang menggunakan mikroprosesor produksi Intel. Jadi ini berlaku untuk itu, walaupun nanti untuk AMD ya mirip-mirip aja kayak begitu ya. Supaya nanti nggak ada orang protes, lu AMD begini pak, biar kayak gitu. Jadi kita bahas satu-satu. Karena dari awal kita pakai Intel, maka selanjutnya pakai Intel juga. Nah, sebelum kita mulai ke sana, saya ingin refresh pengetahuan kita sebelumnya. Ya, pada sistem chipset konvensional yang masih menggunakan chip not bridge dan short bridge itu semacam ini. Ini saya ringkas saja. Tadinya kan ada di sini I/O controller ya, sudah begini aja. Nah, di mana pada not bridge-nya ini terkandung memory controller dan graphic controller. Kemudian chipset ini diperbaiki dan meningkat yang kemarin itu kita bahas, yaitu memory controllernya dialihkan ke prosesornya. Ini memory controller, ini dialihkan ke prosesornya. Ada di sini microcontrollernya. Nah, otomatis di sini memorinya tersambung langsung ke prosesor. Di mana di sini sudah nggak ada lagi, dan ini yang tadinya namanya GMCH atau MCH atau not bridge itu dia bernama IOH. Ya, input output hub. Dan FSB ini sudah berganti dengan nama QPI, Quick Path Interconnect. Nah, kemarin seperti itu. Ya. Jadi ini sudah berbeda dengan yang sistem konvensional, baik nanti untuk sistem perakitannya, pemilihan komponen yang kompatibel, termasuk troubleshootingnya berbeda. Ini berlaku untuk Core i7 generasi pertama, yaitu untuk yang Nehalem. Ingat, di generasi pertama itu ada dua, yaitu yang berbasis pada mikroarsitektur Nehalem dan Nehalem C. Yang Nehalem C ini nanti yang diganti namanya menjadi Wesmir. Dua-duanya adalah generasi pertama. Ini hanya berlaku untuk Core i7. Nah, pada perkembangan chipset selanjutnya, yaitu yang digunakan untuk mikroprosesor Nehalem C atau Wesmir, sudah ada perbaikan. Ingat, Nehalem dan Nehalem C atau Wesmir ini adalah generasi awal, generasi pertama. Itu di Wesmir, graphic controllernya itu diangkat juga dijadikan ke prosesornya. Ingat ya, tadi memory controller ini ke prosesor, itu bukan ke soketnya, bukan ke soket, tapi ke prosesornya gitu. Nah, ini graphic controller ini dialihkan juga di sini, sehingga nanti di sini ada graphic controller juga. Di dalamnya CPU itu ya? Iya, di dalamnya, di dalam kemasan prosesor. Sehingga di sini sudah nggak ada lagi begini. Otomatis nanti untuk grafis yang utama ini tersambung langsung ke sini. Nah, ini grafisnya ini adalah tipe PCIe. Ini sudah pakai PCIe. Nah, di sini sudah tidak terkandung memory controller dan graphic controller. Nah, sisa-sisa fungsi daripada IOH ini disatukan dengan ICH-nya, yaitu short bridge-nya. Disatukan ini, sisa-sisa ini, selain memory controller dan graphic controller ini dijadikan satu. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Ini saya hapus ya, karena ini dijadikan satu, maka hanya ada satu di sini. Saya hapus. Nah, jadi kayak begini. Disederhanakan ya? Iya, jadi chipsetnya cuma satu di sini. Ya. Nah, nanti di sini ini
ada banyak ya di sini. Nanti ada USB ya. Kemudian kemarin tuh HDD ya. Iya. Nah, kemudian audio ada di sini. ODD. Ya. Ya, ODD termasuk ADD ini ya. Iya, bener, bener. Kemudian ada LAN begitu betul, betul. ya. Dan semuanya ada di sini dan lain-lain. Iya, iya. Ya. Nah, prosesnya jadi seperti ini dan ini tersambung juga nanti. Nah, ini ke digital display ya. Jadi monitor digital ya yang menggunakan ini ya, saya tuliskan di sini ya. Iya. Aslinya aja saya tulis. Digital display ini ya. Display itu monitor ya. Monitor. Ya, kata lainnya itu display yang dia menggunakan teknologi HDMI Oh. ya dan DVI. Nah, juga bisa juga untuk port display ya. Jadi display port ya. Melalui chipset dulu. Ya. Display port dengan HDCP. Nah, ya, HDCP. Ini ada di sini. Nanti saya jelaskan lebih jelasnya. Jadi di sini nanti akan tersambung semacam ini. Nah, kalau di sini ada PCIe versi 2, ini yang awal itu versi 2 ya. Jadi PCIe 20 begini. Nah, nanti ini yang PCIe 20 ini yang 16 kali seperti itu ya, yang umum dipakai. Di sini juga nanti itu juga tersambung dengan PCIe juga. Tapi ini PCIe yang 1 kali ya. Oh iya benar. Ya, yang kecil itu anunya kecil, itu. iya, iya. Ya, ada di sini. Coba lihat, dia semakin ringkas di sini ini. Iya. Nah, kemudian busnya yang tersambung sudah bukan pakai GPI ya, Ya. tapi nanti ada yang pakai GPI nanti aja ya. Ini untuk yang saya katakan untuk Westmir tadi ya. Iya, iya. Itu ada 2 jalur. 2 jalur. Ya, yang satu adalah DMI. Nah, yang satu adalah FDI. Nah, apa fungsinya? Begini. Oh ya, sebelumnya saya gambarkan di sini. Nanti yang ada di sini kan graphic controller dan memory controller kan sudah masuk di prosesor. Oh iya CPU ya. Nah, nanti di prosesornya itu ada seperti ini. 2 core ya, ada 2 chip di dalamnya yang terpisah kayak begini. Nah, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, ini yang kecil ini, inilah core prosesor. Ya, core prosesor atau core CPU-nya ya. Ya. Sedangkan yang besar ini, inilah core dari GPU. Oh, core GPU malah lebih besar ya? Ya, dan plus IMC, IMC. memory controller. Hmm. Ya, itu ada di sini gitu ya. Jadi nanti GPU ini disebut juga IGP ya. Ya. Ada di situ nanti. Nah, jadi ingat yang besar ini adalah core untuk GPU dan memory controller, sedangkan yang kecil adalah prosesornya. Jadi itu dalam satu kemasan prosesor. Iya, iya. Ya, nanti akan kita tunjukkan itu. Iya. Nah, sekarang saya jelaskan ini busnya ini. Jadi nanti untuk DMI ini, inilah yang menghubungkan untuk data-data masuk input dan sebagainya ya. Ya. Data-data dari sini akan masuk diolah di prosesor ini sendiri. Iya. Ya. Sedangkan bus FDI ini ya, Ya. itu akan membawa data dari GPU. Oh. Dari GPU itu nanti akan, jadi ini adalah grafiknya ya, kalau eksternalnya itu loh, kartu grafis itu loh, Ya, benar. core-nya dimasukkan di sini. Nah, ini nanti akan dialirkan ke sini, ke chip ini. Oh ya, saya lupa, chip ini namanya nanti disebut PCH ya. Oh, PCH, PCH, ya, yang single chipset itu ya. Single chipset. Ya, ini disebut PCH. Jadi data dari grafis ini nanti akan dibawa ke PCH, kemudian dia dialirkan ke port ya. Jadi ke port ini HDMI, DVI dan sebagainya. Nggih,
nggih. Jadi grafiknya sendiri di sini. Oh. Jadi ini aliran untuk menuju ke portnya. Kalau kita menggunakan grafik eksternal, ya, Iya. dipasang di sini kan. Betul. Nah, kalau sudah dipasang di sini, portnya nggak ngikuti ini. Portnya kan kalau di grafik eksternal, jadi kartu grafis, di Iya. belakangnya kan sudah ada portnya itu. Iya, betul. Nah, dia mengikuti di situ langsung gitu. Betul. Kalau tanpa ini, maka portnya dimasukkan ke sini. Nah, itu ada di belakang back panel itu ya. Iya. Saya tunjukkan ya. Ini. Nah, ini contoh yang single chipset ini. Iya. Nah, ini nanti di belakangnya ini ada port nih. Ini port DVI ya. DVI. Sayangnya di sini HDMI-nya nggak dipasang ya. Iya. Itu bisa juga untuk HDMI. Coba untuk yang DVI bisa di zoom di situ. Iya. Nah, itu adalah port DVI ya. Iya. Yang putih ini yang ya. Ya. DVI ini masih Di zoom. Di zoom. Ya. Nah, seperti itu. Oke, H61. Iya. Single chipset. Ini saya berikan contoh yang chipsetnya H61 di Iya. sini ya. Nah, dia single chipset. PCH-nya mana? Ini nih, ini tertutup oleh heatsink juga Nggih. ya. Ini PCH-nya. Lihat di sini, chipsetnya cuma satu itu doang. Satu saja yang ya. Ya, ada di sini. Nah, dengan demikian maka motherboardnya menjadi mengecil kan? Mengecil, iya. Ya, mengecil di sini. Nah, terus mungkin Anda bertanya-tanya, apa dong DMI itu? Ya. Ya. Jadi tadi ya yang FSB, kemudian naik ke GPI itu ya. Iya. Pada single chipset semacam ini diganti DMI ya. Iya. Itu. Tapi nanti pada motherboard yang kelas ekstrim, Ya. yang untuk performa tinggi, ini GPI loh, ini. Oh, GPI. GPI ya, ini untuk yang biasa aja dia Ya. pakai DMI. Di mana DMI ini kecepatannya lebih rendah dibandingkan GPI, Ya. tapi dia lebih tinggi daripada FSB. FSB, kayak begitu. Nah, mungkin sekarang ini Anda itu bingung juga ya. FDI itu apa? Itu saya tuliskan sudah di sana itu. Oh. Jadi DMI itu adalah Direct Media Interface ya. Iya. Kalau di sini FDI adalah Flexible Display Interface nih. Iya. Kalau HDMI itu High Definition Multimedia Interface. Iya. DVI itu adalah Digital Visual Interface. HDCP High Bandwidth Digital Content Protection. Kalau PCH ini nih PCH ya, Platform Controller Hub. Iya. Ya. Nah, kalau ICH ya Anda sudah tahu, GPU sudah tahu pada pelajaran yang kemarin ya. Terus di sini ada istilah MCM multi chip modul. Apa maksudnya di situ? Ini prosesornya sekarang ini adalah MCM, Oh, multi chip modul. Iya. Di mana di dalam satu prosesor itu ada beberapa chip gitu. Makanya disebut multi chip. Nah, dalam kaitan ini ada 2 chip ini. Ingat ya, yang besar tadi itu adalah GPU atau IGP-nya dengan IMC-nya, grafiknya. Ya, yang ini adalah core prosesornya. Kalau di MI ini adalah pengganti FSB. Terus di sini ada tambahan satu lagi jalur. Iya. Ini yang menghubungkan kartu grafis dengan portnya di sini. Iya. Ya, jadi nanti di sini ini yang digunakan adalah monitor-monitor yang digital. Makanya di sini tulis digital display. Iya. Ya, makanya dia biasanya portnya dia pakai HDMI atau DVI. Iya. Ya, walaupun kadang-kadang kita pakai monitor yang tabung itu bisa juga sih. Bisa juga. Ya, tapi dia itu teknologinya sampai HDMI. ya di situ. Yang berarti itu FDI kan khusus grafis ya, karena flexible display interface ya kepanjangannya. Kalau DMI itu berarti yang untuk Pengganti luas ya? ya. Untuk yang LAN, hub, USB, Ya, pengganti FSB. LAN PCI. Oh, pengganti FSB. Iya. Jadi kalau dulu kan ada FSB, GPI gitu ya. Oke. Lah itu diganti jadi ini DMI. Terus Oh. ditambahi satu lagi jalur.
Yaitu jalur FDI. ya FDI yang untuk grafik tadi. Kan sebelumnya kan grafiknya ada di sini. Iya, benar. Nah, makanya karena diangkut di sini maka dia harus dikasih jalur ke sini seperti itu. Lah ini nanti efeknya luas yang kayak begini. Efeknya luas ya. Ya, jadi ini adalah sistem single chipset ya. Ini sistem single chipset ini. Ini. Iya. Yaitu chipsetnya satu yang disebut PCH. Nah ya, dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya satu yang ini ya. Ya. Itu mungkin GPU ditarik di situ itu kan nanti apa mungkin untuk ngatasi kan apa itu ya istilahnya panasnya ya. Jadi Ya. heatsinknya akhirnya kan jadi satu dengan CPU ya. Ya. Apa mungkin itu juga perkembangan teknologi terus biar dingin jadikan satu dengan prosesor. Oh, itu nanti ada teknologi, Oh, teknologi sendiri. teknologinya ya. Itu Iya, nanti pada teknologi nanometer ya. Itu Oh. ada di situ, nanti ada sendiri saat kita membahas prosesor. Iya, Ya. iya. Jadi ini masih panjang ya. Betul. Coba ya nanti di sini saya tambah lagi dengan penjelasan ya. Ya. Dengan timbulnya single chipset ini, maka sistem chipsetnya menjadi lebih sederhana dan kerjanya lebih cepat. Wah. Ya, karena dia kan sudah nggak lagi banyak chip yang dilalui ya, Betul. sudah jadikan satu. Jadi dia menjadi cepat itu karena ini gitu. Iya. Oke, paham di sini Paham, ya. Yang. Jadi teknologi motherboard ini ya. Iya. Belum teknologi prosesornya nanti. Waduh, panjang itu, Panjang. masih banyak lagi, belum hard disk, Iya. belum memori utama, Iya. ya, belum SSD. Iya. Ya, masih banyak yang harus kita bahas ya. Belum kartu grafis lah itu Iya. ya. Oke, Oke. sampai sini dulu dan kita lanjut pada sesi berikutnya. Oke, Yang. Terima kasih, Yang. Sama-sama.